Video ini akan membahas pengolahan air limbah dengan sistem trickling filter. Pengolahan air limbah dengan proses trickling filter merupakan pengolahan air limbah dengan cara mengalirkan air limbah di atas suatu tumpukan media yang terdiri dari batu-batuan ataupun bisa juga plastik atau keramik. Dengan demikian, permukaan media tadi tumbuh lapisan biofilm atau semacam lendir yang merupakan kumpulan dari berbagai mikroorganisme. Mikroorganisme ini akan memakan organik-organik yang dikandung oleh air limbah. Dengan demikian, maka ketika sampai di bawah, tadi akan berkurang POD-nya. Proses pengolahan air limbah trickling filter ini sama seperti halnya activated sludge. Hanya saja pada trickling filter, mikroorganisme menempel pada permukaan media, sedangkan pada activated sludge, mikroorganisme akan larut di dalam air. Air limbah akan dialirkan atau dijatuhkan di permukaan media batu-batuan ini melalui pipa distribusi, seperti terlihat di gambar ini. Perlahan-lahan air akan mengalir melalui celah-celah di antara media batuan ataupun plastik. Di antara bebatuan ini ada rongga-rongga, air mengalir, dan di situ juga di permukaan media akan tumbuh mikroorganisme atau biofilm. Diagram alir proses trickling filter sama dengan diagram alir lumpur aktif atau diagram alir dari activated sludge. Terdiri dari bak pengendapan awal, reaktor trickling filter, atau di dalam activated sludge adalah tangki aerasi, kemudian bak pengendapan akhir. Dan yang penting adalah pipa pengaliran untuk air resirkulasi. Air limbah yang masuk ke dalam sistem ini diterima dulu oleh bak pengendapan awal. Di sini partikel-partikel suspensi berat akan mengendap dan partikel-partikel yang masih ringan ataupun dissolved solidnya yang merupakan BOD, organik itu, akan mengalir masuk ke dalam trickling filter. Di dalam trickling filter, air akan mengalir melalui rongga-rongga media filter, yang kemudian akan turun ke bawah dan masuk ke bak pengendapan akhir. Selama proses pengaliran di dalam media filter, BOD atau organik akan diurai oleh mikroorganisme yang menempel pada bebatuan atau menempel pada media filter. Dengan demikian, air yang turun di bawah, BOD atau organiknya akan berkurang banyak. Sementara itu, lapisan biofilter juga makin lama makin tebal, sebagian akan mengelupas dan ikut dalam aliran, menuju ke bak pengendapan akhir. Partikel-partikel lumpur ataupun partikel-partikel yang mengelupas dari biofilm tadi akan mengendap ke bawah, sedangkan cairan yang di atas yang sudah jernih akan keluar menjadi air olahan.
lumpur dan cairan yang ada di bawah bak pengendapan ini akan dipompa kembali dengan pipa resirkulasi menuju ke bak pengendapan awal. Maksud dari aliran balik ini adalah untuk menjaga agar media filter ini selalu ada aliran air. Bisa saja terjadi pada waktu malam hari, air limbah yang masuk ke dalam sistem ini berkurang, sehingga perlu tambahan dari aliran resirkulasi. Di samping itu juga resirkulasi ini banyak mengandung lumpur yang akan diendapkan di bak pengendapan awal ini. Untuk selanjutnya diolah dengan pengolahan lumpur. Bagan dari trickling filter ini terdiri dari beberapa komponen. Air masuk melalui pipa inlet di bawah, kemudian naik ke atas, untuk selanjutnya dialirkan ke pipa distribusi yang selalu berputar untuk dialirkan ke permukaan dari media filter. Ini adalah media filter yang bisa berupa batu-batuan atau berupa plastik. Untuk menjaga agar kondisi selalu aerobik, disiapkan pipa ventilasi yang selalu menyediakan udara di dalam filter ini. Aliran udara terjadi karena proses secara alami, karena udara yang ada di antara media filter ini selalu hangat, disebabkan karena proses biologis, otomatis dia akan mengalir ke atas dan disuplai oleh udara dari luar melalui ventilasi. Yang mengalir dari media filter ini akan ditampung oleh under drains atau saluran pembuang di bawah ini untuk kemudian masuk ke saluran effluent dan pipa outlet. Ini adalah skema proses trickling filter, bagaimana lapisan biofilter yang berisi organisme ngurai bahan-bahan organik atau BOD yang ada di dalam air limbah. Dalam kotak ini ada beberapa lapis. Paling kanan adalah permukaan dari media filter, bisa batu ataupun plastik. Kemudian dua lapis biofilter. Sebelah dalam dekat dengan media adalah lapisan anaerobik. Kemudian di luarnya lapisan aerobik. Panah ini menggambarkan air limbah yang melewati permukaan dari biofilter. Air limbah yang mengandung organik akan diserap dengan dua cara, adsorpsi dan absorpsi oleh mikroba-mikroba yang ada di dalam lapisan ini. Pertamanya akan dilakukan oleh mikroba-mikroba aerobik. Pada saat itu juga bersama dengan air akan diurai oleh mikroba aerobik ini menjadi CO2 dan bahan-bahan teroksidasi yang lain. Dengan demikian, treated water yang sudah melewati lapisan biofilter tadi menjadi berkurang organiknya. Bisa dikatakan BOD-nya sudah berkurang. Di sini ada parameter desain dari suatu trickling filter yang dikeluarkan oleh Japan Sewage Works Association tahun 1984. Ada dua kategori trickling filter, yaitu trickling filter standar dan trickling filter high rate. Beberapa parameter yang diketengahkan
untuk perlu diikuti, yaitu beban hidrolik, beban BOD, jumlah mikroorganisme, stabilitas proses, BOD air olahan, nitrat dalam air olahan, dan efisien pengolahan. Beban hidrolik dengan satuan meter kubik air limbah per meter persegi luas trickling filter per hari, dikatakan kalau trickling filter tersebut standar, sebaiknya nilainya antara 0,5 sampai 4. Sedangkan high rate filter diharapkan beban hidroliknya 8 sampai 40 meter kubik per meter persegi per hari. Sedangkan beban BOD dalam satuan kilogram per meter kubik ukuran filter per hari adalah untuk trickling filter standar 0,08 sampai 0,4. Sedangkan untuk high rate trickling filter 0,4 sampai 4,7. Jumlah mikroorganisme yang ada di dalam media diperkirakan untuk trickling filter 4,75 sampai 7,1 kg per meter kubik media. Sedangkan untuk trickling filter high rate 3,3 sampai 6,5. Dikatakan bahwa untuk trickling filter standar ini lebih stabil, sedangkan untuk trickling filter high rate ini prosesnya kurang stabil. BOD yang keluar dari hasil olahan trickling filter diharapkan kurang dari 20 mg per liter, sedangkan untuk high rate memang fluktuasi, sedangkan pengurangan nitrat pada trickling filter standar itu tinggi, sedangkan trickling filter high rate itu rendah. Sedangkan efisiensinya untuk standar biasanya antara 90-95% dan untuk high rate trickling filter itu 80%. Berikut beberapa faktor-faktor penting dalam mengoperasikan trickling filter. 1. Media filter harus kuat, keras dan tahan lama, mempunyai luas permukaan yang tinggi, sehingga untuk material-material yang kasar itu lebih mempunyai permukaan yang lebih luas. Kalau itu merupakan batuan, diameternya disarankan antara 2,5 sampai 7 cm. Ketebalan trickling filter diharapkan lebih dari 1 meter dengan batas 3 sampai 4 meter. Waktu aktivasi trickling filter maksudnya pengkondisian sampai tumbuh mikroorganisme yang bisa bekerja, yaitu 2 sampai 6 minggu. Yang kelima, pH yang baik untuk bisa bekerja secara optimal, yaitu antara 6,5 sampai 7,5. Dengan suhu antara 25 sampai 37 derajat Celcius. Dan yang penting adalah sistem aerasi. Ini harus cukup memasukkan udara ke dalam sistem. Terima kasih kunjungannya ke channel YouTube Corner Kesulitan.